Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini sesuai dengan arahan kajian kemarin, bahwasanya di bulan Juni ini kita dari tim pendataan diminta untuk melakukan beberapa perubahan sesuai dengan kebutuhan operasional di Bandara Kuala Namu. Ini adalah format yang diminta oleh beliau, jadi memang ada beberapa perubahan daripada laporan sebelumnya. Di sini ada tiga normatif lah, tiga data: passengers, flight, dan juga cargo. Tapi selain itu juga diperlukan beberapa tambahan lagi, kayak slot utility, kemudian jumlah rute, load factor, dan juga top destination. Di sini kita ambil 5 paling banyak ya, berdasarkan penumpangnya. Kalau ini udah tahu lah ya bagaimana cara mengisinya. Jadi tugas dari teman-teman adalah mengisi data ini per hari sesuai dengan tanggal yang telah dibuat dan harinya. Di sini tanggal 1, tanggal 2, dan seterusnya. Nanti laporannya atau outputnya tidak perlu membuat secara manual, tapi sudah terintegrasi dengan hasil inputan yang teman-teman lakukan. Misal tanggal 1 nih, sekarang kan masih kosong ya, kalau kita lihat tanggal 1 masih 0 semua kan. Nanti ketika kita buat laporan, misalnya di sini di passengers kita buat 9.000 misalnya, di sini ada 50, kan ada 8. Nah, di sini ada 90, di sini ada 10, di sini ada, ini contoh ya. Nah, kita kan udah ngisi di ini ya, di kolom passengers, kemudian flight, dan juga cargo. Di sini misalnya ada 12, misalnya di sini ada 60. Nah, nanti yang load factor akan coba aku jelaskan lebih detail lagi. Kemudian juga top destinasi nanti akan coba aku sampaikan. Ini hanya contoh dulu, misalnya HLP, PTH, HLP, GMS, BTJ, contohnya ini. Nanti yang dilakukan teman-teman nanti akan terintegrasi dengan sheet di tanggal tersebut. Misalnya di tanggal 1, dia akan masuk ke dalam laporan di tanggal 1. Nah, jadi semua inputan yang teman-teman lakukan akan masuk ke sini. Jadi semua terisi secara otomatis, sudah terintegrasi. Nah, untuk tanggal-tanggal lainnya yang masih kosong. Karena memang di sini sudah sesuai dengan tanggal-tanggalnya. Kemarin jadi pertanyaan adalah bagaimana cara mengisi top destination ya. Kita jelaskan. Tadi kita membahas tentang top destination ya. Bagaimana caranya? Pertama kita buka Oasis, lalu kita pilih yang ini ATDP, kemudian Airport Statistik Data. Kita ambil yang di data DAU, kemudian kita pilih di sininya adalah DAU 04 atau asal atau tujuan. Di sini kita ambil tanggal 31 sebagai contoh. Yang perlu diperhatikan adalah kalau kita ngomongin destinasi atau tujuan, itu patokannya adalah jumlah penumpang. Tapi kalau kita ngomong masalah operator atau airlines, itu patokannya adalah jumlah pergerakan pesawatnya. Tadi kita bahas bagaimana untuk menginput ini ya, 5 top destination. Tadi kita tarik ke Oasis, ini datanya. Lalu kita ambil 5 besar. Sebelumnya kita urutkan dulu ya. Ini kita hapus saja yang total ini. Hapus, lalu di sini kita urutkan mana yang paling banyak berdasarkan jumlah penumpangnya. Kita pilih sort large to smallest, artinya kita akan menyortir dari yang paling besar ke yang paling kecil. Sudah kita urutkan ya. Ini udah paling besar ke yang paling kecil, jadi kita ambil 5 besar,
kemudian yang nomor 6 dan seterusnya kita gabungkan menjadi katanya lain-lain. Nanti yang nomor 6 kita jumlahkan untuk mendapatkan persentase yang dibutuhkan untuk laporan di WA-nya. Ini sudah dapat. Jadi kita isi di sini CGK, kita isi di sini CGK, kemudian apa tadi? CGK, HLP, BTH, HLP, BTH, dan seterusnya. Anggaplah kita benar gitu ya. Jadi itu cara mendapatkan 5 top destination. Lalu untuk mendapatkan persentase sama yang ini yang di sini, ini kan ada persentasenya kan, angka-angkanya gitu kan. Nah, caranya adalah pertama ini kita blok yang jumlah penumpang, kita blok, kita insert, kemudian pilih pie. Kemudian kita pilih yang ada angkanya ya. Ini pokoknya bebas sama mau yang ini, pokoknya yang ada angkanya gitu. Kemudian setelah ini baru kita pilih untuk melihat untuk melihat city-nya atau city code-nya ya. Jadi udah kelihatan ya, CGK 50, kemudian HLP 12, BTH 12, BTJ 27 dan seterusnya. Jadi lain-lain ini adalah penggabungan dari destinasi selain yang 5 besar. Itu cara mendapatkan laporan yang ini. Kemudian selanjutnya adalah pengisian load factor ya. Kalau slot utility ini dia akan otomatis akan terintegrasi dengan jumlah flag di sini di kolom ini. Kalau semakin banyak flag yang terisi, dia akan semakin naik juga nih slot utility-nya. Terus jumlah rute juga biasanya kayak laporan harian sebelumnya, atau sini juga bisa tadi kita pakai. Ini ada 14 ya, tapi kan ini ada campuran, ada kargonya juga. Terus apalagi tadi kita ngomongin load factor, bagaimana mendapatkan angka load factor. Oke, kita buka di Oasis, kemudian kita pilih menu flight daily report, kemudian kita pilih faktor, kita pilih di tanggalnya di tanggal 31 Mei yang mudah terisi datanya. 31 Mei. Mana dia? Nih. Oke, 31 Mei kita dapat di angka 58 aja lah, kita ambil 58%. 58% kita ambil, kita masukkan ke dalam laporan ini. 58%. Seperti itu. Nah, pokoknya nanti angka-angka ini akan menjadi inputan di laporan PDF-nya di sini dia. Tadi kita input semua di sini udah masuk ya. Pokoknya nanti teman-teman nggak buat laporan yang ini, yang di tanggal ini sesuai dengan isian yang ini aja, tinggal buat PDF-nya aja. Terus apa lagi ya? Kemarin cara menentukan ini ya, top airlines. Top airlines kita masuk ke dalam menu Oasis, ambil DAO, kemudian kita pilih DAO 05 nih, airline atau rate garing operator. Kita submit for print.
baru kita download nih. Pokoknya jangan sampai lupa ya, kalau kita ngomongin operator berarti angka yang dijadikan acuan itu adalah angka penerbangan. Tapi kalau kita ngomongin destinasi, maka angka yang digunakan adalah angka penumpang. Oke, kita ambil 5 besar. Sebelumnya kita urutkan dulu, jangan langsung jangan langsung diambil 5 besar, tapi kita urutkan dulu berdasarkan pesawat, karena kita mau ngambil kategori operator. Ini kita hapus saja. Oke, berarti ini ya, dapat ya. Oke, yang nomor 6 dan seterusnya kita buat lain-lain, karena memang kita mau mengambil yang 5 besar, tetapi yang lain-lain itu kita jumlahkan ya. Ini. Oke, baru kita buat ini ya, pie-nya atau persentasenya. Nah, seperti itu. Ini angka-angkanya kita ambil, Citylink 23, kemudian Lion Air 24, dan seterusnya. Ini nanti akan digunakan di laporan sini, angka-angkanya. Kemudian sudah semua, lalu catatan lain. Nah, ini sebenarnya tidak wajib, cuma ini menginformasikan, misalnya kayak ada technical landing dari GA sekian itu melakukan technical landing, kemudian ada beberapa pesawat kargo atau charter di hari itu, atau yang lainnya lah. Intinya itu sebagai pemberitahuan aja kepada kita sebagai penikmat data, agar juga tersampaikan informasi yang tidak diketahui tapi itu dirasa penting untuk kita. Ya mungkin itu sih, nggak panjang lebar, karena memang sesimpel itu laporan kita. Pokoknya nanti kalau misalnya ada hal yang ditanyakan, kita diskusi di grup. Aku lebih suka diskusi di grup jika ada masalah terkait dengan ini ya, teknik pengisian, karena ketika satu nanya nanti yang lain juga akan terinformasi gitu, atau mungkin saling memberikan masukan atau mengkoreksi gitu sih. Ya mungkin itu sih, mudah-mudahan kita semua diberi kelancaran lah dalam tugas ini, karena pertanggal 2 Juni nanti Pinem sudah bertugas di kantor pusat, sehingga teman-teman saya jadikan poros penggerak di pendataan ini gitu. Pokoknya saya minta support dari teman-teman agar operasional di unit kami, di unit airport data dapat berjalan dengan lancar. Intinya kita saling membantu, saling mendoakan, dan saling berusaha. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.